Pada kesempatan kali ini, saya akan mengeksplorasi sebuah keunikan desa. Bukan saja sesuatu yang kuno dan tradisional, melainkan beragam hal nilai universal yang menjadi karakter unik, khususnya di salah satu tempat ikonik, yaitu Desa Pedawe, Buleleng, Bali. Oke teman-teman, di sini saya sudah berada di Desa Pedawe tentunya, dan di sini saya sudah bersama salah seorang tokoh masyarakat, Bapak Wayan Sukrate, dan di sini saya akan mewawancarai mengenai beberapa hal dan detail penting mengenai Desa Pedawe. Baik, izin bertanya nggih Bapak. Baik, di sini saya ingin menanyakan kalau boleh mengenai apa saja yang menjadi faktor utama di penamaan desa menjadi Desa Pedawe, seperti sejarahnya gitu Pak. Desa Pedawe mempunyai sejarah yang panjang, namun tidak ada yang namanya berupa prasasti ataupun lontar-lontar yang menceritakan tentang Pedawe, hanya berdasarkan cerita dari turun-temurun. Demikian juga ada beberapa lontar dari luar desa. Nama Pedawe sendiri sebenarnya sebelum nama itu ada, desa ini bernama Desa Gunung Tamblek. Karena leluhur kami berasal dari Tamblingan. Jadi entah karena serangan musuh ataukah bencana alam, masyarakat dari Tamblingan itu ada yang ke Goblek, ke Munduk, ada yang ke Selat, ke Putih Melaka, dan juga ada yang ke Pedawe, termasuk ada di desa-desa lain. Wilayah Pedawe sekarang ini sudah didiami penduduk pada zaman Megalitikum. Terbukti ditemukannya beberapa sarkofag. Demikian juga ada taulan, ada juga gaengan, termasuk ada umah-umah taksu sebagai tempat pemujaan sebelum zaman sejarah, yaitu zaman prasejarah itu. Nah, demikian. Termasuk juga di Purut Lagu Waje ada suatu gundukan tanah sebagai tempat suci, yaitu namanya Pengempelan. Itu tempat memuja di Betara Pengempelan, Rambut Siwi, dan Gunung Raung. Demikian sekilas tentang sejarah Desa Pedawe. Baik Pak, tadi kan sejarahnya itu berarti sangat panjang sekali dan sangat kaya dengan sejarah-sejarah yang sampai masa prasejarah itu ya Pak ya. Nah, dari situ berarti kita dapat simpulkan bahwa dahulu itu Pedawe itu adalah satu kesatuan suku Bali Age yang tinggal di suatu tempat namun terpecah karena ada sesuatu hal ya Pak ya. Jadi mereka bermigrasi ke berbagai macam tempat, bahkan sampai Pulau K ya Pak ya. Ada. Demikian. Jadi pada waktu 3 tahun yang lalu, orang-orang K bersama Pak Bupati, juga anggota DPRD-nya ya dari Maluku Tenggara, beliau itu mencari leluhurnya di Bali. Setelah datang ke Pedawe, beliaulah meyakini bahwa leluhurnya berasal dari Pedawe. Baik Pak, terima kasih sekali untuk informasinya mengenai sejarah yang sangat kental sekali dan berarti sangat panjang sekali berarti ya Pak ya. Ya. Baik Pak. Nah, karena tadi kita sudah mengetahui nih Pak sejarahnya yang sangat kental banget. Di sini kan daerahnya itu pegunungan Pak. Nah, kira-kira apa sih Pak yang menjadi keunikan komoditi yang ada di Pedawe ini Pak? Jadi kalau kita lihat dari segi budaya ya, di dulunya tidak mengenal namanya perjuru adat, enggak. Tidak mengenal namanya bendesa, tapi lama-kelamaan tahun 1985 saya bersama teman-teman membuat perjuru adat untuk membantu pengulu, sebab pengulu itu kan sudah ada tua renta, juga tidak bisa baca tulis huruf Latin, tapi huruf Bali dia paham gitu. Nah, ya itu bisa. Nah, keunikan lain lagi
di bidang bangunan misalnya. Iya, Pak. Bangun orang Pendawa tempo dulu tidak mengenal namanya, kalau kita lihat dari kahyangan ya, dari tempat suci, tidak mengenal kahyangan 3. Yang dia kenal adalah Dangkayan Desa, ada 6 tempat pemujaan. Yang unik dari desa Pendawa itu dalam pelaksanaan upacara. Kalau di tempat lain dia akan memakai sistem odalan. Di Pendawa memakai sistem lelintih nemu gelang. Ada yang lain tabuh. Ada macam-macam tabuh di sini, Dik. Jadi kalau ngumpulin orang itu ada tabuhnya khusus. Tabuh khusus untuk mengumpulkan Orang ada. Maaf ini saya tidak hafal. Jadi macam-macam tabuh dan juga punya instrumen atau gong itu tidak sama dengan di kota, yaitu gong kebiar. Di sini namanya gong selunding. Ada memang kalau kita melihat dari perkembangan pariwisata, permainan anak-anak misalnya ada seperti gangsing, cikal-cikalan ada di sini. Tajog juga ada. Juga ada babar panggung, macan-macanan ada di sini. Nah, mata pencaharian yang utama daripada masyarakat Pendawa adalah pertanian. Lalu di sektor pertanian ini kan juga menjadi ini ya Pak ya, apa itu namanya, salah satu mata pencaharian di sini. Nah, itu hasil komoditasnya kira-kira apa nggih Pak? Soalnya di internet itu bertebaran, wah kopi mule. Nah, saya iseng mencari nih Pak. Dari desa Pendawa, dan kebetulan ketika tadi di rumah Bapak disuguhkan kopi Pendawa dan itu rasanya luar biasa Pak, mantap banget. Yang paling mantap adalah gulanya. Gini Dik, pada mulanya orang Pendawa itu dikenal sebagai petani aren. Petani Jadi aren, ya? menyadap getah aren membuat gula. Gula Pendawa itu terkenal dari dulu sampai sekarang. Ikon orang Pendawa itu adalah gula aren. Hanya saja sesuai dengan perkembangan zaman dan desakan kehidupan penduduk, banyak yang beralih ke kopi dulu. Pada zaman orang Cina bawa, orang Cina Belanda juga bawa ya. Saya kurang tahu pasti tentang sejarah masuknya kopi ke Pendawa. Banyak pohon-pohon aren ditebang untuk ditanami pohon kopi. Setelah itu masuklah lagi ada tanaman tanaman cengkeh seperti sekarang, buah-buahan durian, ada manggis dan sebagainya. Kan tadi itu ada kopi dan gula arennya tuh Pak. Itu tuh kira-kira ada tidak cara minum yang spesial, dan itu bagaimana gitu Pak? Biasanya kan kalau orang minum kopi itu dicampurkan langsung itu Pak ke dalam kopinya. Apakah ada bagaimana cara minum yang spesial yang biasa dilakukan di desa Pendawa itu, kan ada tradisinya biasanya Pak, seperti yang saya baca di internet. Memang orang Pendawa tempo dulu kan jarang dia misalnya minum kopi dengan jajan seperti di kota, roti kan tidak ya. Dia akan memakan minum kopi bersama dengan makan gula gitu. Jadi kalau boleh ya, jadi maaf ya, ini kita minum kopi terus gulanya dimakan gitu. Bukan dimasukkan ke dalam cangkir, enggak gitu dia. Nah, mungkin ada juga orang Pendawa itu tema dulu kan banyak ada ketela pohon, ada keladi, ada ubi lagi, ada biaung gitu. Itu juga makanan. Orang-orang tempo dulu kalau sudah dapat makan itu pagi, minum kopi dicampur dengan gula dan juga ketela ketela pohon atau ubi. Sampai jam 11 baru dia makan siang. Baru makan berat ya Pak? Iya, baru makan berat gitu. Terima kasih. Iya. Baik Pak. Wah, sangat kental sekali dengan budaya dan sejarah ya Pak ya. Iya. Bahkan dari tradisi untuk memasak, memakan itu punya juga ya Pak ya. Ada. Juga ada makanan-makanan khusus. Misalnya kalau kulinernya ya. Iya Pak. Ada bermacam-macam penganan. Misalnya ada jaje buah bunut.
Nah, ada juga sate keladi, ya sate keladi. Ada bandut, nah dan sebagainya. Mungkin kita nanti bisa praktekkan. Ya, tapi sekarang kan tidak bisa dipraktikkan, tidak ada bahan. Tidak ada. Ya. Silakan. Nah, itu kan sate keladi itu saya sempat baca nih Pak. Ya. Artikel di internet nih Pak. Ya. Dia itu ketela dicampurkan dengan daging kalau saya tidak salah baca itu Pak. Nah, itu apakah ada seseorang yang mengkreasikan atau memang tradisi turun temurun yang ada di sini Pak? Bukan ketela, ubi. Bukan. Jadi keladi ya. Talas ini, bukan talas ini talas ini ya. Itu biayang umum dulu, itu dikukus, terus diijuk, dicampuran parutan kelapa, dipakai, dicampur bumbu, sudah di kepal-kepal begitu, itu udah dia sate keladinya. Lalu sekarang dikasih kreasi, ada campur daging sedikit supaya lebih enak, ada juga dicampur ikan. Itu sekarang kreasinya supaya lebih enak itu. Iya. Baik Pak, mungkin sekian untuk wawancara yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman yang menonton ini mengenai keunikan-keunikan dan tradisi-tradisi yang ada di Desa Pedawo. Nah, teman-teman juga jangan lupa untuk mengunjungi Desa Pedawo karena di Desa Pedawo ini sangat kental sekali sejarahnya dan memiliki kuliner-kuliner unik yang mantap. Baik, di sini saya izin pamit undur diri dan saya sangat berterima kasih kepada Bapak Wayan Sukrata yang sudah menemani kami dari pagi hingga siang dan menjamu kami dengan sangat baik. Di sini saya izin undur diri, Pak. Terima kasih banyak dan selamat siang.